Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi belajar sambil belajar. Baiklah sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembatik level 3 modul 2. Simak terus video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaat yang sahabat dapatkan. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita langsung mulai saja. Saya sudah menyiapkan slide PowerPoint. Mudah-mudahan dengan penggunaan metode ini sahabat kita semua lebih bisa memahami materi pembatik level 3 modul 2. Jika sahabat ingin mendapatkan slide PowerPoint-nya, silahkan cek di deskripsi di bawah. Baiklah sahabat sekalian, langsung kita buka saja. Jadi pembatik level 3 modul 2 itu berjudul pembuatan media pembelajaran video. Pada modul pertama kita telah membahas tentang media pembelajaran berteknologi digital. Sekarang kita membahas pembuatan media pembelajaran video. Terdapat 4 kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar satunya pengertian video pembelajaran, kemudian karakteristik video pembelajaran. Yang kedua, merancang video pembelajaran. Yang pertama, menentukan ide atau eksplorasi gagasan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga atau C, video pembelajaran, rancangan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tahapan produksi video pembelajaran. Adapun subnya, yang pertama tahapan produksi video pembelajaran, kemudian produksi video pembelajaran, selanjutnya peralatan produksi video pembelajaran. Kemudian pada kegiatan belajar 4 kita akan belajar tentang tahapan pasca produksi video pembelajaran, kemudian aplikasi editing video pembelajaran. Sahabat sekalian, sekarang kita langsung saja ke kegiatan belajar pertama. Kegiatan belajar pertama kita akan belajar tentang pengertian video pembelajaran. Jadi ada pengertian video pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Arif S. Sadiman menyatakan bahwa video itu adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara, yang pesan yang disajikan bisa berupa fakta maupun fiktif. Kemudian menurut C.P. Riana, media pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran itu adalah suatu media video yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi secara lebih mudah dan menarik. Kemudian selanjutnya, karakteristik media video pembelajaran. Jadi karakteristiknya ada beberapa macam. Pertama, menampilkan gambar dan gerak. Kemudian mampu menampilkan benda yang sangat kecil yang tidak mungkin bisa dibawa ke dalam kelas. Misalnya karena terlalu besar gunung, atau terlalu kecil kuman, atau terlalu abstrak misalnya bencana, atau terlalu rumit seperti proses produksi, atau mungkin terlalu jauh seperti misalnya kehidupan di jauh dari wilayah kita, contohnya di kutub. Kemudian mampu mempersingkat proses, dalam artian sebuah proses kita misalkan pertanian padi, maka dengan mudah bisa kita tampilkan mulai dari proses penanaman sampai dengan panen hanya dengan membutuhkan waktu yang sedikit. Kemudian
Yang keempat, memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Jadi ini ciri-ciri karakteristiknya. Kemudian kelebihannya. Kelebihannya yang pertama dapat menstimulasi efek gerak, kemudian dapat diberi suara maupun warna, kemudian tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Selanjutnya, tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya. Yang kelima, dapat diputar ulang, diberhentikan sesuai dengan keinginan pengguna. Di samping memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan. Yang pertama, media video pembelajaran membutuhkan peralatan khusus dalam penyajiannya. Kemudian, memerlukan tenaga listrik, memerlukan keterampilan khusus, dan sulit dibuat interaktif, dalam arti ada interaksi antara penonton dengan medianya. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu merancang video pembelajaran. Jadi dalam merancang video pembelajaran kita akan mengikuti beberapa tahapan atau proses. Yang pertama, penentuan ide atau eksplorasi gagasan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu yang pertama menginventaris atau mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang akan diangkat ke dalam video pembelajaran. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan umum yang akan dicapai dalam proses pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang C, perancangan video pembelajaran. Jadi dalam merancang video pembelajaran akan ada beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan garis besar isi media dan penyusunan garis besar isi media jabaran materi. Kemudian selanjutnya penyusunan naskah. Yang terakhir, pengkajian naskah. Jadi apa itu GBIM dan GBIMJM? Kita perhatikan contoh berikut. Jadi ini contoh dari GBIM, garis besar isi media. Dia memuat kompetensi, indikator, materi, kemudian penerapan konsep, judul, dan daftar pustaka. Sekarang bagaimana pula bentuknya GBIJM? Jadi GBIJM, jadi GBIJM dia memuat lebih detail, terutama dalam bidang uraian materi. Kalau di GBIM tadi dia hanya memuat secara umum, di GBIMJM dia memuat secara lebih detail dan khusus. Selanjutnya kita masuk ke pasca atau praproduksi. Jadi praproduksi maksudnya sebelum produksi. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, rembuk naskah. Kemudian pembentukan tim produksi. Yang ketiga, rapat praproduksi. Yang keempat, syuting skrip. Maksudnya skrip atau storyline dari sebuah video pembelajaran. Kemudian yang kelima, penyusunan anggaran. Yang keenam, pemilihan pemain atau casting. Selanjutnya, pemilihan lokasi. Kemudian yang 8, setting lokasi. Jadi setting lokasi ini diperlukan untuk supaya ketika terjadi pengambilan gambar tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian produksi video. Jadi dalam produksi video ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan di modul 2. Yang pertama, type of shoot atau tipe pengambilan gambar. Kemudian angle kamera atau sudut kamera. Dan yang ketiga, perpindahan kamera atau gerak kamera atau kamera movement. Pertama kita perhatikan type of shoot. Jadi lebih kurang ada 6, 2, 4,
8 jenis kamera shoot. Yang pertama extreme long shoot. Extreme long shoot ini biasanya dipakai untuk menggambarkan daerah-daerah, misalnya kota, pinggiran kota, bukit, bebatuan, gunung, lautan yang membutuhkan kenampakan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua very atau long shoot. Jadi long shoot ini digunakan untuk pengambilan sebuah karakter yang bergerak. Kemudian yang ketiga long shoot. Long shoot ini digunakan untuk misalnya pengambilan sebuah objek. Kemudian yang selanjutnya medium long shoot. Medium long shoot ini adalah pengambilan gambar yang diambil dari dengkul atau dari lutut ke atas, sehingga untuk menampilkan ekspresi muka, mimik atau wajah. Kemudian ada tipe yang selanjutnya medium shoot. Medium shoot ini menggambarkan atau bagian yang diambil itu di pinggang, dari pinggang ke atas. Kemudian yang selanjutnya medium close up atau medium close up, itu seperti pada gambar mengambil dari bagian dada menuju bagian dada sampai ke atas. Selanjutnya close up itu bagian di atas dada menuju ke atas. Kemudian big close up itu mengambil bagian wajah. Kemudian extreme close up itu lebih kepada bagian tubuh tertentu, misalnya bagian mata, bagian hidung, bagian telinga dan sebagainya yang disorot. Oke, selanjutnya kita masuk ke kamera angle. Kamera angle atau sudut pengambilan kamera. Yang pertama ya, jadi kamera angle itu yang pertama high angle. High angle. High angle ini merupakan pengambilan gambar dari atas objek. Selama kamera di atas objek, maka sudah dianggap high angle. High angle. Jadi kemudian yang kedua disebut dengan low angle. Low angle ini menggambarkan seseorang yang menggambarkan seseorang yang berwibawa atau berpengaruh, diambil dari bawah ke atas, misalnya dari kaki menuju ke kepala. Kemudian selanjutnya eye level. Eye level ini adalah ketinggian kamera yang sejajar dengan mata objek. Jadi eye level ini pengambilan kamera yang sejajar dengan mata si objek. Selanjutnya kita belajar tentang kamera movement atau perpindahan kamera. Yang pertama zoom in atau zoom out. Itu maksudnya adalah pengambilan gambar yang misalnya zoom in itu mendekat, kemudian zoom out itu menjauh dari objek. Selanjutnya tilting. Tilting ini adalah pengambilan yang seorang secara pelan sampai muncul secara utuh. Jadi pengambilan misalnya dari atas menuju ke bawah, misalnya ada sebuah pohon atau sebuah rumah, diambil dari atas kemudian turun ke bawah, ataupun dari bawah naik ke atas. Kemudian ada panning. Panning adalah jika ingin menunjukkan deretan pasukan yang sedang berbaris, misalnya seorang juru kamera akan menggunakan teknik panning, artinya menyeluruh. Contohnya seperti pada gambar, hampir
gerakan kamera itu setengah lingkaran. Kemudian yang selanjutnya tracking. Tracking adalah pengambilan gambar yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera mendekati objek atau bisa juga menjauhi objek. Oke, kemudian lanjut kita belajar tentang peralatan produksi video. Jadi peralatan produksi video ini yang dibahas di modul 2 ada beberapa macam. Yang pertama kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga tripod, yang keempat lighting atau lampu. Yang pertama kamera, kan seperti yang kita lihat di gambar, bisa kamera handphone, DSLR, kemudian kamera digital biasa, camdip biasa, kemudian kamera studio, lalu ada kamera drone, dan terakhir handycam. Jadi ini bisa dipakai, itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya mikrofon. Mikrofon bermacam-macam, ada mikrofon clip-on, ini seperti gambar pertama, kemudian mikrofon shotgun, kemudian mikrofon biasa. Ini yang berbagai jenis mikrofon. Sebenarnya masih banyak jenis yang lain, cuma yang di dalam modul hanya ini saja. Lanjut, ini tripod. Tripod berfungsi sebagai penyangga dari kamera sehingga tidak terjadi pergerakan yang tidak diinginkan. Ini beberapa contoh tripod. Yang gambar yang pertama, kemudian yang kedua itu digunakan di studio. Kemudian yang ketiga dan keempat itu tripod yang biasa dipakai, dia lebih mobile atau lebih mudah dipakai untuk bergerak. Selanjutnya lighting atau lampu, ada berbagai macam, dipakai sesuai dengan kebutuhan pengambilan video. Lanjut. Jadi kemudian setelah kita belajar produksi video, kita akan belajar terakhir pasca produksi video. Jadi pada pasca produksi video kita akan membahas tentang yang pertama editing. Editing ini bagaimana kita mengolah video yang sudah kita dapatkan sehingga lebih menarik dan lebih entertainment atau lebih menghibur. Ada banyak software yang dipakai untuk edit video. Misalnya untuk pengguna HP bisa memakai KineMaster, bisa juga memakai Camtasia, bisa memakai Filmora dan banyak sebagainya. Sahabat bisa aplikasikan sesuai dengan kebutuhan sahabat. Editing ini memegang peranan penting dalam sebuah produksi video. Sebab dengan adanya editing yang menarik, maka akan menarik minat penonton. Kemudian yang kedua kita melakukan mixing. Mixing adalah pencampuran suara, misalnya menggabungkan antara suara satu dengan suara lain. Misalnya dalam hal ini kita gabungkan suara kita dengan musik latar. Kemudian untuk penggunaan suara ini sebaiknya jika dipakai untuk tujuan komersil, tentu harus kita memperhatikan hak cipta seperti yang kita pelajari di pembatik level 1. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah preview. Bagaimana kita melihat kembali hasil produksi kita, merevisi. Kemudian yang keempat, setelah kita preview, kemudian kita revisi jika ada beberapa hal yang kurang tepat atau perlu penambahan atau pengurangan. Kemudian yang terakhir ada distribusi atau penyebar luasan hasil video pembelajaran kita. Oke, jadi sahabat sekalian, pada modul 2 level 3 kita hanya akan membahas tentang ini, lebih banyak ke arah penerapan.
Jadi demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada yang kurang tepat. Jika ada saran, pendapat, kritik dari sahabat semua, silahkan ketikkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.